malaria sendiri itu sebenarnya merupakan masalah yang cukup serius ya, di mana dia tuh kematiannya itu sekitar 1,5 hingga 2,7 juta per tahunnya. Dan kalau misalkan WHO itu merupakan organisasi kesehatan dunia, itu sekitar 500 juta penderita malaria itu ada per tahunnya, di mana mayoritas itu terutama di Afrika dan juga di Asia. Dan di Indonesia sendiri itu pernah terjadi beberapa kali kejadian luar biasa akibat malaria. Nah ini malaria itu sebenarnya ada berbagai jenisnya, jadi ada berbagai jenis malaria. Nah pertama itu malaria ada malaria falciparum, malaria vivax, malaria yang akibat kepala. Dan di sini tuh gejalanya itu bisa bermacam-macam, mulai dari demam, menggigil, hingga ada yang sampai kepalanya sakit, kemudian juga kencingnya jadi warnanya seperti hitam dan lain-lain. Nah ini yang penting, penularan malaria. Malaria itu tadi ada yang tahu penularan malaria karena apa? Karena digigit nyamuk. Nah karena digigit nyamuk, jadi biasanya tuh kan gara-gara nyamuk tuh biasanya keluarnya pas musim apa sih? Musim hujan, benar. Nah jadi itu karena memang musim hujan banyak ada nyamuk ya, jadinya penularan itu meningkat terutama pada musim hujan. Dimana itu paling sering itu biasanya gara-gara gigitan nyamuk penularannya. Tapi bisa juga kalau misalnya kalian ada yang pernah tahu nggak transfusi darah? Nah jadi bisa karena transfusi darah juga, bisa juga karena penyuntikan. Tapi memang mayoritasnya itu karena digigit nyamuk yang ada Plasmodium. Nah ini sedikit daur hidup nyamuk Anopheles. Jadi nyamuk itu dia akan bertelur, kemudian larvanya itu di air. Jadi biasanya menemukan larva nyamuk itu di air yang kayak jentik-jentik itu, kemudian menjadi pupa dan baru dia akan menjadi nyamuk yang dapat menggigit kita semua. Nah kalau bisa proses penularan malaria itu sendiri ini bisa dilihat di gambar yang kiri. Jadi pertama itu malarianya itu gigit kita, gigit para penderita, kemudian dia akan berkembang biak dalam tubuh nyamuknya sampai dapat menularkan 7-14 hari. Dimana nanti tuh kalau misalnya dari yang orang sakit itu digigit, kemudian diambil plasmodiumnya, terus dia nyamuknya menggigit orang lain, orangnya jadi tertular. Dan juga nanti dapat timbul gejala-gejala. Nah penyebabnya itu tadi itu nyamuk Anopheles betina yang udah terinfeksi sama Plasmodium. Nah gejala-gejala penyakit malaria itu ada apa aja sih? Ada nggak yang pernah mungkin keluarganya atau teman-teman yang mengalami penyakit malaria? Ya, jadi bentuk gejala malaria itu ada demam, menggigil, sakit kepala, kemudian juga biasanya nyeri otot, mudah lelah, sakit punggung, kemudian juga ada yang sampai parah bisa sampai kejang, bisa sampai penurunan kesadaran, jadi kayak dia nggak sadar terhadap lingkungannya bagaimana, kemudian juga ada yang sampai kencingnya berwarna hitam, terus juga ada mual, muntah, terus juga ada yang sampai diare juga. Nah, gimana sih cara untuk pencegahannya? Nah, caranya itu pertama tidurnya pakai kelambu anti nyamuk. Ada yang tahu nggak kelambu itu apa? Tahu, ada tahu ya. Terus kelambu pakai anti nyamuk, kemudian juga ikan-ikannya tuh dipelihara yang nggak bisa memakan jentik nyamuk Anopheles itu. Kemudian juga ada obat anti nyamuk, kemudian kayak juga membersihkan lingkungan, juga pakai alat pasta menimbun genangan air biar nyamuknya itu nggak berkembang biak di situ. Kemudian juga menjauhkan kandang ternak dari rumah, serta juga kalau bisa berkeluaran di malam hari. Biasanya kan kalau malam hari banyak nyamuk ya, itu bisa menggunakan pakaian tertutup kayak lengan panjang, celana panjang supaya meminimalisir, merendahkan kemungkinan digigit oleh nyamuk. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Atau semuanya udah jelas? Udah pada pinter-pinter semua ya ini ya? Ya udah mahasiswa benar. Ya,
ada mungkin nanti akan dilanjutkan ke kegiatan screening ya. Kalau misalnya memang ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Silaturahmi dalam rangka penyuluhan dan screening wilayah di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pengetahuan Negara. Menurut sambutan saya, mohon izin kepada Pak Aris Minandar, Presiden Kesehatan Kota Jakarta Selatan, dan teman-teman dari Puskesmas. Permohonan maaf dari Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pengetahuan Negara, Pak Dr. Sumarsono. Ada tugas luar yang tidak bisa ditinggalkan, termasuk juga Bapak Wakil Ketua, Bapak Dr. Suryansa Prahamil, termasuk juga Bapak dosen yang sedianya akan bergabung kita di dalam ruangan ini karena ada tugas perkuliahan sehingga beliau tidak bisa bersama kita. Nah, yang hadir di dalam ruang ini dari kami Kampus Unpad, mulai dari paling kanan sendiri dari jajaran di depan kita ini adalah Bapak Oti sebagai kampus kepala P2PM Unpad. Kemudian ada Ibu Dr. Maisa. Kalau mahasiswa atau pelajar sudah kenal ya. Ini ditujukan kepada yang terhormat Pak Aris dan Dr. Putri dan teman-teman dari Puskesmas. Barangkali suatu saat mencatat tentunya bisa kenal. Jadi ada Dr. Maisa selaku Kepala Prodi Program S2 Pasca Sarjana S2 Ilmu Pemerintahan. Kemudian ada Bapak Denny dari PPR. Nah, ini yang paling kiri adalah Pak Gede. Ya, ini sudah asing lagi bagi teman-teman baik dari Puskesmas maupun dari Suku Dinas Kota Selatan. Untuk saya sebutkan ada Bapak Atur yang pada pagi ini bekerja sebagai pembawa acara. Beliau adalah Kepala Divisi Publikasi Humas. Ada kerjasama dari Direktorat Hubungan Eksternal Stipan. Dan lain tadi ada yang berseragam Pak, ya, barangkali tadi di jalanan ibu dari Puskesmas juga melihat. Nah, ini pasti mahasiswa Stipan yang mirip di Jakarta ini yang seragam sama di PDN Jatinangor. Tapi kalau di Jakarta adalah mahasiswa Raja Stipan. Itu ada 2 balok yang pakai itu, berarti dia di posisi, kalau yang baru-baru ini masih kita sebut Buddha Praja. Nanti akan dipakaikan seragamnya karena baru saja menjalankan PPKMB. Apa itu PPKMB adalah penyambutan pengenalan gedung kampus bagi mahasiswa baru. Jadi memang ini baru di semester pertama. Nanti di akhir semester kita sebut mereka Wasana Praja. Ya, sekarang lagi mempersiapkan penelitian untuk penyelesaian skripsi mereka. Sedikit saya perkenalkan juga Pak dan teman-teman dari Puskesmas. Mahasiswa kita ini, Buddha Praja ini, itu berasal dari seluruh tanah air. Tapi ini mayoritas dari Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Merauke, Kabupaten Yalimo, dan beberapa kabupaten lain seperti ada Melwari, ada Temire, Papak, dan juga ada dari Jabodetabek. Nah, jadi cukup jauh gitu. Ya, kalau kita ibaratkan terbang dengan pesawat ya, ke Merauke, ke Yalimo itu kita sudah sampai di Timur Tengah sana, di Abu Dhabi, atau di Turki, atau bahkan di Eropa Timur. Jadi 8 jam lebih baru kita sampai di sana. Jadi alhamdulillah ya bisa kita berterima di festival ini dari anak kita yang kami Indonesia Timur. Perjalanan cukup jauh, lama dan panjang sampai di Jakarta ini. Demikian perkenalan. Tentunya kami tuan rumah sangat berterima kasih atas program
yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan ini, Pak Aris, ini sudah 2 tahun memang kita lakukan, dan itu membawa manfaat yang sangat besar baik bagi Suku Dinas maupun kita kampus IPAN. Intinya ya dalam segala aspek kehidupan, hal-hal yang membawa musibah itu memang lebih bagus mencegah daripada mengatasi, apa itu di keamanan dan masuk di kesehatan ini lebih bagus mencegah daripada mengobati. Nah itulah kita hari ini akan memperoleh hal semacam itu khususnya di penyakit malaria. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila penyampaian kami mungkin ada yang tidak pas. Yang penting semangatnya Pak. Nah untuk menyampaikan semangat ini saya akan menggugah semangatnya Raja Stepan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Satu lagi. Stepan maju. Stepan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.